Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah akan membacakan Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaur Rasyidin, Ibnu Katsir, Insya Allah. Pasal kedua, pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 hari menjelang wafat. 5 hari menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan seluruh sahabat yang lainnya. Ditambah lagi instruksi Nabi di hadapan seluruh sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam salat. Mungkin khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk menuliskan wasiat siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi sebelumnya, kemudian keluar untuk salat bersama kaum muslimin dan kemudian menyampaikan khutbahnya. Hal yang pertama kali disebutnya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Maka beliau berdoa dan memohon ampunan untuk mereka. Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya jumlah kalian semakin banyak, sementara Ansar tetap sebagaimana adanya, dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Oleh karena itu hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka." Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh untuk memilih antara kekal di dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka dia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah." Maka ketika itu hanya Abu Bakar yang faham dari sekian banyak para sahabat, dan beliau langsung menangis. Beliau berkata, "Tetapi kamilah yang menjadi tebusanmu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan diri kami, anak-anak maupun harta kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sebentar wahai Abu Bakar, lihatlah ke arah pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid." Maka tutuplah kecuali pintu Abu Bakar. Aku tidak pernah mengetahui ada seseorang yang begitu mulia berteman denganku selain Abu Bakar. Imam Ahmad berkata, "Amir menyampaikan kepada kami." Ia berkata, "Fulay menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Nadar, dari Bisr bin Said, dari Abu Said." Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpidato sembari berkata, sesungguhnya Allah menyuruh seorang hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang dijanjikannya di sisinya. Namun hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah." Abu Said berkata, "Seketika itu Abu Bakar menangis, dan kami heran kenapa beliau menangis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menceritakan seorang hamba yang diberi pilihan. Namun akhirnya kami paham bahwa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa hamba yang dimaksud tersebut. Karena itu maka Abu Bakarlah yang paling alim di antara kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja aku dibolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya. Maka jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid, dan hendaklah ditutup kecuali pintu Abu Bakar saja." Dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Amir Al-Aqadi dengan sanad yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Sulaiman bin Hanzalah bin Al-Ghasil dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dalam keadaan sakit yang membawanya wafat dengan mengikatkan kain di kepalanya yang ujungnya terjuntai di antara dua bahunya. Beliau duduk di atas mimbar, kemudian menyebutkan khutbah tadi. Di antara isinya wasiat agar berbuat baik terhadap kaum Ansar, hingga akhirnya Ibnu Abbas berkata, itulah majelis dan khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Abu Bakar menjadi imam bagi para sahabat, dan keluarnya Rasul ikut melaksanakan salat di belakangnya dalam beberapa kesempatan. Imam Ahmad berkata, "Yakub menyampaikan kepada kami." Ia berkata, "Ayahku menyampaikan kepadaku dari Ibnu Ishaq." Dia berkata, Ibnu Syihab Al-Zuhri berkata,
telah berkata kepadaku Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris ibnu Hisham dari bapaknya dari Abdullah bin Zamah bin Al-Aswad bin Al-Muthalib bin Asad. Dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, aku berada di sisinya bersama beberapa orang dari kaum muslimin. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan agar seseorang menjadi imam kaum muslimin. Maka aku keluar, dan di sana aku bertemu Umar. Sementara Abu Bakar ketika itu tidak kelihatan. Maka aku katakan kepada Umar, bangkitlah wahai Umar dan majulah Anda menjadi imam salat. Maka Umar berdiri dan mulai bertakbir. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Umar dan Umar terkenal dengan suaranya yang keras, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mana Abu Bakar? Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak akan rela hal ini. Sesungguhnya Allah dan kaum muslimin tidak rela hal ini. Maka diutus orang untuk mencari Abu Bakar dan akhirnya beliau datang setelah Umar selesai melaksanakan salat dan Abu Bakar kembali salat mengimami manusia. Abdullah bin Zamah berkata, Umar berkata kepadaku, celakalah engkau hai Ibnu Zamah, apa yang telah kau perbuat terhadapku? Demi Allah aku tidak mengira apa yang kau perintahkan tadi adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku tahu, niscaya aku tidak akan pernah berani menjadi imam salat. Aku katakan, demi Allah aku tidak pernah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihmu. Namun ketika kulihat Abu Bakar tidak ada, maka engkaulah kuanggap yang lebih berhak untuk menjadi imam kami dalam salat. Seperti inilah yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah berkata kepadaku Az-Zuhri, dan Yunus meriwayatkannya dari Bukair dari Ibnu Ishaq. Dia berkata, telah berkata kepadaku Yakub bin Utbah dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abdullah bin Zamah. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Abu Dawud berkata, telah berkata kepada kami Ahmad bin Solih. Dia berkata, telah berkata kepada kami bin Abi Fudaik. Dia berkata, telah berkata kepadaku Musa bin Yakub dari Abdurrahman ibnu Ishaq dari bin Syihab dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bahwa Abdullah bin Zamah memberitahukannya tentang hadis ini. Dia berkata, ketika Nabi mendengar suara Umar, seketika Nabi keluar hingga mengeluarkan kepala beliau dari dalam kamarnya dan berkata, tidak hendaklah yang menjadi imam salat Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar. Beliau mengucapkan hal itu sambil marah. Imam Al-Bukhari berkata, kami diberitahukan oleh Umar bin Hafs. Dia berkata, telah berkata kepada kami ayahku. Dia berkata, telah berkata kepada kami Al-Amasi dari Ibrahim. Al-Aswad berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita penyakit yang membuatnya wafat, maka masuklah waktu salat dan Bilal mulai mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam manusia. Ada di antara istri beliau yang berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang gampang menangis. Jika ia menggantikan posisimu sebagai imam, dikhawatirkan ia tidak dapat melakukannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kembali perintahnya dan mereka kembali memberi jawaban yang sama, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi 3 kali sambil berkata kepada para istrinya, sesungguhnya kalian sama saja dengan perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam salat. Maka keluarlah Abu Bakar sementara Nabi merasakan badannya agak lebih ringan, hingga akhirnya beliau turut dipapa 2 orang lelaki. Dan aku dapat melihat kakinya melangkah perlahan disebabkan sakit. Kemudian Abu Bakar berkeinginan mundur, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapa hingga akhirnya salat dalam keadaan duduk di sampingnya. Ada yang bertanya kepada Amasi, apakah Nabi salat menjadi imam dan Abu Bakar mengikuti salatnya sementara orang-orang salat mengikuti Abu Bakar? Maka dia menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, dan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan kisah ini lebih dari 1 tempat dalam kitabnya. Demikian pula Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, melalui beberapa jalur dari Amasi. Di antaranya ada yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Qutaibah.
dan Muslim dari Abu Bakar bin Syaibah dan Yahya bin Yahya dari Muawiyah. Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Abdullah bin Yusuf. Dia berkata, telah berkata kepada kami Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ketika beliau sakit, perintahkan Abu Bakar agar salat menjadi imam manusia. Ibnu Syihab berkata, telah berkata kepadaku Ubaidullah bin Abdullah dari Aisyah bahwa dia berkata, aku telah membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, dan tidaklah aku berbuat demikian kecuali takut manusia akan merasa pesimis terhadap Abu Bakar. Maka aku ingin agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan perintahnya kepada selain Abu Bakar. Dalam kitab Sahihain dari hadits Abdul Malik bin Umair dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dia berkata, perintahkan agar Abu Bakar menjadi imam manusia. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang halus perasaannya, dan jika dia menggantikan posisimu niscaya dia tidak akan sanggup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perintahkan Abu Bakar agar menjadi imam, sesungguhnya kalian sama saja seperti para wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Maka Abu Bakar sejak itu menjadi imam salat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Abdurrahman bin Mahdi. Dia berkata, kami diberitahu oleh Zaidah dari Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidullah bin Abdillah. Aku masuk menjumpai Aisyah dan kutanyakan padanya, maukah Anda menceritakan padaku perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit? Ia berkata, ya. Ketika penyakit beliau semakin berat, beliau berkata, apakah orang-orang telah salat? Kami katakan, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, siramkan air ke dalam bejana. Kami segera melakukannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Ketika selesai beliau siap-siap berangkat, namun akhirnya jatuh pingsan. Tak berapa lama kemudian beliau kembali sadar dan bertanya, apakah orang-orang telah salat? Kami menjawab, belum. Mereka menantimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia kembali berkata, tuangkan air buatku di bejana. Maka kami kembali menuangkannya dan beliau kembali mandi. Kemudian ketika bersiap-siap hendak keluar, beliau jatuh pingsan lagi, dan tak lama kemudian beliau sadar sambil bertanya, apakah orang-orang telah salat? Kami menjawab, belum. Sebab mereka menanti Anda wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, sementara orang-orang dalam keadaan hening di masjid sambil menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan salat Isya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar agar ia menjadi imam salat. Dan Abu Bakar adalah seorang yang lembut suaranya. Maka ia berkata kepada Umar, wahai Umar, majulah Anda sebagai imam salat. Umar menjawab, Anda lebih berhak untuk menjadi imam. Maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar menjadi imam salat. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya. Maka beliau keluar dipapa dua orang lelaki, salah satunya Abbas, untuk melaksanakan salat zuhur. Ketika Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bersiap-siap untuk mundur. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar ia tetap di tempatnya, dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar salat dalam berdiri, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dalam keadaan duduk. Ubaidullah berkata, maka aku masuk menemui Ibnu Abbas dan berkata padanya, maukah engkau kuceritakan apa yang disampaikan Aisyah tentang sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia berkata, coba ceritakan. Maka aku menceritakan seluruhnya, dan dia tidak sedikit pun mengingkari apa yang kuberitakan, kecuali satu pertanyaan, apakah Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepadamu siapa nama lelaki yang memapah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abbas? Kukatakan, tidak. Dia berkata, sesungguhnya ia adalah Ali.
Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, telah berkata kepada kami Abul Yaman. Dia berkata, telah berkata kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri. Dia berkata, telah berkata kepadaku Anas bin Malik. Beliau adalah orang yang selalu mengiringi Nabi serta berkhidmat kepadanya, bahwa Abu Bakar salat menjadi imam mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka pada hari Senin saat mereka sedang salat berjamaah, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap tirai penutup rumahnya sambil melihat kepada kami. Wajah beliau putih laksana kertas dalam keadaan tersenyum lebar. Konsentrasi kami nyaris terganggu disebabkan perasaan senang dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf dengan anggapan bahwa Nabi akan keluar mengimami salat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kami agar melanjutkan salat, kemudian beliau menutup tirai penutup rumahnya. Akhirnya beliau wafat pada hari itu juga. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Sufyan bin Uyainah dan Sabih bin Kaisan beserta Mamar dari Az-Zuhri dari Anas. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami Abu Mamar. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abdul Warits. Dia berkata, telah berkata kepada kami Abdul Aziz dari Anas bin Malik. Dia berkata, sudah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat keluar menjadi imam salat. Maka pada hari ketiga setelah iqomat dikumandangkan, lantas Abu Bakar bersiap-siap untuk maju. Namun Nabi berkata, bukalah hijab rumah ini. Ketika wajah Nabi muncul, maka seketika kami merasa tidak ada pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi yang muncul kepada kami. Namun beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap menjadi imam dan kemudian dia kembali menutup kain rumahnya. Dan pada hari itulah beliau wafat. Muslim meriwayatkannya dari hadis Abdus Samad bin Abdul Waris dari ayahnya. Ini merupakan dalil yang paling jelas bahwa Nabi tidak salat subuh pada hari Senin bersama jamaah. Dan beliau tidak dapat keluar rumah selama 3 hari. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa salat beliau terakhir bersama jamaah adalah salat zuhur, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu tadi. Dan hari itu adalah hari Kamis, bukan hari Sabtu dan bukan pula hari Ahad. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Baihaqi dari Magazi Musa bin Uqbah, dan dia adalah lemah setelah kami terangkan tentang khutbah beliau sesudah itu. Dan disebabkan beliau tidak menemui orang-orang sejak hari Jumat, Sabtu dan Ahad, yaitu dalam 3 hari. Az-Zuhri berkata, diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Saburah bahwa Abu Bakar salat menjadi imam mereka sebanyak 17 kali salat, ada yang mengatakan 20 kali salat, wallahu a'lam. Kemudian mereka melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pada pagi hari Senin, dan beliau melihat mereka untuk terakhir kalinya sebagai tatapan perpisahan yang hampir saja mengganggu salat mereka. Itulah kali terakhir mayoritas para sahabat melihat beliau. Hal yang perlu digarisbawahi di sini yaitu sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai imam bagi seluruh sahabat dalam salat sebagai rukun terbesar dari bagian rukun Islam yang bersifat amaliyah. Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memajukan Abu Bakar adalah suatu perkara yang jelas dalam agama Islam. La berkata, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengedepankan Abu Bakar sebagai imam salat adalah pertanda bahwa beliaulah orang yang paling alim dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati oleh ulama kesahihannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Jika ternyata bacaannya sama baiknya, maka yang lebih berhak adalah orang yang lebih alim terhadap sunnah. Dan jika ternyata mereka sama alimnya, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua. Dan jika ternyata usia mereka sama, maka yang didahulukan yang lebih dahulu keislamannya. Ibnu Katsir berkata, ungkapan Abul Hasan Al-Asy'ari ini sangat layak untuk ditulis dengan tinta emas. Dan seluruh kriteria imam terkumpul dalam sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya dalam beberapa kesempatan,
Sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya, tidak bertentangan dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan bahwa Abu Bakar bermakmum di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal tersebut terjadi dalam kesempatan lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya.